Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW di qaulina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya perkenalkan nama saya Faridul Tamizandi, dan pada malam hari ini saya akan membawakan ceramah tentang malam istimewa di bulan Ramadan. Nah, 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan hari yang istimewa karena di antara 10 hari tersebut terdapat malam yang dimana terdapat peristiwa penting, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Qur'an kepada nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu pertama berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut tradisi umat Islam, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ayat-ayat Al-Quran pertama kali setelah melalui periode perenungan dalam pengasingan. Nah, dalam salah satu malam perenungannya, ketika malam Lailatul Qadar tiba, malaikat Jibril pun menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dan menyuruh untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Nah, selain peringatan turunnya wahyu Al-Quran, malam Lailatul Qadar juga bermakna turunnya malaikat ke muka bumi dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, berkah, dan bimbingan ilahi sampai subuh. Bahkan dalam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam 1000 bulan atau malam kemuliaan. Lailatul Qadar disebut sebagai malam 1000 bulan tak lain karena keistimewaannya yang dikerjakan di malam tersebut. Maka apa yang kita kerjakan akan dilipat gandakan dan akan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 hingga 84 tahun. Nah, bisa bayangin nggak? Kalau kita hanya beribadah selama satu malam, yaitu di malam Lailatul Qadar, tetapi kita dapat mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 hingga 84 tahun. Itu sih gila sih. Hal ini sesuai dengan surah Al-Qadar pada ayat ketiga yang artinya malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadinya itu tidak semata-mata saya mengatakannya, tetapi dari Al-Quran sendiri yang telah mengatakannya. Lalu ada beberapa keistimewaan pada malam Lailatul Qadar, yaitu salah satu diantaranya adalah malam yang penuh kemuliaan di mana seseorang mendapatkan keberkahan berupa pahala yang berlipat ganda ketika melakukan kebaikan-kebaikan seperti membantu sesama atau beribadah, bersedekah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ialah doa-doa yang diperuntukkan kepada Allah SWT akan diaminkan oleh para malaikat yang turun ke muka bumi sehingga mempercepat terkabulnya doa tersebut, yaitu doa umat Islam. Pada rentang waktu itulah atau pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itulah kita dianjurkan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT supaya dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar atau malam yang sangat mulia malam yang sangat mulia. Dalam pertimbangan itulah Islam dimanapun tempatnya sangat menantikan Lailatul Qadar. Sangat menantikan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT.
malam yang disebut Lailatul Qadar bukanlah malam perayaan yang untuk dirayakan, malah kita dianjurkan untuk beribadah, berbuat baik, beriktikaf, beramal, serta melakukan hal-hal lainnya agar mendapatkan pahala yang lebih besar daripada malam-malam lainnya. Kecuali ketika kita ingin merayakan suatu malam, itu mungkin kita boleh merayakan di 2 malam yang sangat bersejarah, yaitu pada malam Isra Mi'raj ataupun malam Nuzulul Quran yang kita sudah tahu kapan tepatnya, yang sudah tertera di kalender kita. Tidak seperti malam Lailatul Qadar yang kita belum tahu kapan tepatnya. Yang kita tahu hanyalah 10 di salah satu dari 10 malam terakhir. Lalu malam Lailatul Qadar juga bukan menjadi malam penentuan, sekalipun dari namanya yaitu diambil dari lafaz Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Penentuan nasib, rezeki, umur, dan hal-hal lainnya sudah ada waktu khusus yang disebut nisfu Sya'ban. Nah, di mana kita bisa bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan yang terbaik pada malam tersebut. Nah, semangat umat Islam dalam menyambut Lailatul Qadar semata-mata karena kemuliaan malam tersebut, yang secara runtut dijelaskan di dalam surah Al-Qadar pada ayat pertama hingga ayat kelima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Keterangan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada waktu malam tidak hanya disebutkan pada surah Al-Qadar saja. Ada juga keterangan dalam surah Ad-Dukhan pada ayat Ad-Dukhan pada ayat ketiga yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Gambaran Al-Qadar mengenai keutamaan Lailatul Qadar inilah yang membagikan semangat umat Islam untuk bertafakur, beramal, dan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebab kapan malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu dan masih terselubung oleh banyaknya misteri, dan sampai saat ini kita tidak pernah tahu kapan akan adanya malam Lailatul Qadar tersebut. Adapun prediksi yang dikemukakan oleh para ulama itu hanya bersifat takwil ataupun apologi. Nah, apa itu takwil? Takwil menurut bahasa berarti menerangkan atau menjelaskan. Lalu menurut istilah berarti mengembalikan sesuatu kepada tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Tafsir dan takwil yang menurut yang dikatakan oleh Profesor Jalal ialah berupaya untuk menjelaskan makna setiap kata di setiap mufrad dari Al-Quran tersebut. Lalu apologi itu ialah sebuah tulisan yang dimana tulisan tersebut untuk pembelaan diri terhadap sesuatu hal. Nah, sekalipun demikian, tidak ada anjuran bahwa kita cukup beribadah di malam tertentu seperti pada tanggal 27 bulan Ramadan atau pada malam ke-22 di bulan Ramadan, 25 ataupun 29 di bulan Ramadan. Tetapi melainkan kita dianjurkan untuk beribadah di 10 malam terakhir. Karena kita tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar tersebut. Lalu kaum muslimin yang berbahagia, kebiasaan umat Islam di dunia untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah dengan cara beriktikaf. Ibadah ini merupakan ajaran yang dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah SAW.
Dari Siti Aisyah diriwayatkan oleh Rasulullah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan semenjak beliau menetap di Madinah hingga beliau wafat. Jadinya nggak cuma di Madinah aja ketika setelah Rasulullah menetap di Madinah, tetapi ketika Rasulullah pergi mengunjungi daerah-daerah lain, Rasulullah tetap melakukan iktikaf tersebut. Lalu beriktikaf merupakan usaha untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dan pada momentum inilah kita menyerahkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk taat beribadah kepada Allah sesuai petunjuknya dan tak ingin berpaling darinya. Seolah-olah kita berdiri di depan pintu rahmatnya, menunggu datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada suatu hal yang paling utama menurut beliau. Ada 3 fungsi peribadatan di dalam memakmurkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama ialah wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang lebih yang telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sehingga sebagai petunjuk atau huda dan sebagai cahaya dan sebagai penerang atau bayinat bagi umat manusia. Lalu yang kedua itu ialah menambatkan jiwa kepada hal-hal yang dapat mengkokohkan dan mampu menguatkan rohaninya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ialah menaikkan jiwa ke makom atau kedudukan tertinggi selayaknya golongan malail a'la. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah tolong dimaafkan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Unzur maqala wa tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.